Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini yang akan dijelaskan tentang ibadah haji dan ibadah umroh. Haji itu secara lugoh, secara etimologi berasal dari kata hajja yahujju hajan, artinya bermaksud, menuju. Sedangkan umroh itu i'timar, artinya mengunjungi. Sebenarnya kata hajja dan i'timar itu ya sama juga, yaitu ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya dan waktunya. Jadi tidak sembarang waktu. Sedangkan pelaksanaan ibadah umroh bisa bebas waktu. Nah, pelaksanaan ibadah haji untuk calon jamaah haji di Indonesia umumnya itu memakai sistemnya adalah ibadah haji tamattu, yaitu mendahulukan umroh kemudian melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran, diantaranya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah secara sempurna ibadah haji dan ibadah umroh. Ikhlas karena Allah. Jadi yang dimaksud dengan sempurnakanlah, yang pertama niatnya harus betul-betul karena Allah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua prakteknya mengikuti sesuai dengan sunnah Rasulullah. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaisara minal hajj. Maka barang siapa yang mengutamakan, yang mendahulukan ibadah umroh kemudian melaksanakan ibadah haji, maka itu harus mencari sembelihan itu sebagai hadyu. Adapun prakteknya yaitu dimulai pelaksanaan ibadah umroh yaitu di mikot, ya. Di antaranya adalah tempat mikot itu Zulhulaifah yang sekarang populernya disebut Bir Ali. Ketika di mikot dan sudah siap memakai pakaian ihram, di mana laki-laki pakaian ihramnya hanya 2 helai kain, yang satu untuk sebagai sarungnya yang dibawa, kemudian yang keduanya untuk selendang yang nantinya jadi idtiba nantinya ketika sudah di depan Ka'bah. Kemudian bacakanlah niatnya labbaika Allahumma umrotan. Sepanjang jalan
Kalau sekarang sudah bis ya, kalau dulu mungkin masih pakai unta. Maka sepanjang di perjalanan bacakanlah talbiyah. Labbaika Allahumma labbaika labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampainya ke Ka'bah yang kurang lebih 4 jam ya, sampai ke Ka'bah. Kemudian mulailah pelaksanaan tawaf yang disebut tawaf kudum. Itu dimulai dari sudut Ka'bah yang ada Hajar Aswad dengan bacaan Bismillahi wallahu akbar. Kemudian bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setelah kepada sudut yang satu lagi yang hampir kepada Hajar Aswad yang disebut rukun Yamani, di sana ganti bacaannya dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dilaksanakan 7 keliling, yang 3 keliling itu dengan cara romal, lari kecil kalau bisa, itu kalau tidak padat ya. Kemudian yang 4-nya berjalan biasa. Sedangkan bagi perempuan berjalan semuanya yang 7 kelilingnya ya, tidak ada romal, tidak ada lari kecil. Setelah melaksanakan tawaf itu kemudian keluar masjid itu menuju Shofah untuk melaksanakan sa'i, dimulai dari Shofah menuju ke Marwah. Ketika naik ke Bukit Shofah, bacakanlah Inna Shofa wal Marwah min sya'airillah abda'u bima bada Allah. Kemudian bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda angjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian berjalan menuju ke Marwah. Kemudian terus kembali lagi ke Shofah sampai 7 jalan. Setelah itu sudah selesai, laksanakanlah tahalul, yaitu menggunting rambut. Itulah yang disebut umroh, jadi selesai. Setelah begitu berpakaian bebas, kemudian menunggu waktunya pelaksanaan ibadah haji, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, yang paling lama 4 hari sampai 5 hari ya pelaksanaan ibadah haji itu. Itu dimulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Tanggal 8 setelah memakai pakaian ihram dari pemondokan masing-masing, kemudian menuju tempat wukuf yaitu Padang Arafah. Di Padang Arafah berhenti kemudian untuk mendengarkan khutbah yang utamanya. Setelah wukuf, walaupun beberapa waktu sejenak, misalnya beberapa jam ya, kemudian menuju ke Muzdalifah. Ya, kalau diusahakan bisa mabit di Muzdalifah ya, bisa mondok di Muzdalifah ya, sambil mengumpulkan hasoyat ya, kerikil kecil sebanyak 49 atau 72. Kemudian menuju ke Mina agar pada tanggal 10 Zulhijjah sudah bisa melaksanakan lempar jumroh akobah dengan 7 kerikil. Kemudian besok harinya dengan 27 hasoyat yang akan dilemparkan kepada 3 jumroh,
yaitu jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Kemudian hari besoknya lagi sama seperti itu, ya, dengan membawa 21 kerikil dilemparkan pada jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Ya, bagi yang mengambil nafar awal itu sudah selesai, ya, lempar jumroh itu. Sedangkan yang akan mengambil nafar sani dengan menghabiskan 72 kerikil, maka 1 hari lagi pada tanggal 13-nya. Kemudian laksanakanlah pula, ya, kalau dulu laksanakan penyembelihan, ya, penyembelihan yang disebut hadyu itu sebagai dam, ya, sebagai denda. Jadi denda tamatu itu dengan menyembelih, dengan mengocorkan darah. Kemudian di sela-sela pada waktu tasyrik itu, ya, itu waktunya pelaksanaan tawaf, yaitu disebut tawaf ifadah. Jadi tawaf lagi, ya. Jadi kembali lagi ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Pelaksanaannya sama, 7 keliling, kemudian sa'i, kemudian diakhiri dengan tahallul, ya, tahallul. Jadi nah dengan demikian dengan tahallul menggunting rambut, mencukur rambut, ya, sampai bersih kalau laki-laki, ya, itu di lenengan itu, ya, itu gundul. Nah, itu selesailah prosesi ibadah haji. Dengan demikian tinggal menunggu kapan waktu akan melaksanakan tawaf terakhir, ya, sebagai tawaf wada. Kalau tawaf wada itu tidak ada sa'i, ya, itu tawaf terakhir. Maka prosesi peribadatan itu selesai. Itu, ya, tinggal, ya, menunggu untuk kepulangan. Biasanya ya untuk ziarah-ziarah, untuk piknik-piknik, ya, hiburan-hiburan lah gitu, ya, atau belanja-belanja. Ya, sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.